Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang GAP, yaitu Good Agricultural Practice, di mana GAP sendiri mencakup kegiatan pertanaman hingga penanganan pasca panen dalam upaya menghasilkan produk sayuran dan buah yang segar dan aman dikonsumsi. Produk juga yang bermutu baik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dan berdaya saing. Berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian RI, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju dan ramah lingkungan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja dan diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Nah, GAP sendiri merupakan standar pekerjaan yang diberlakukan dalam setiap usaha pertanian agar produksi dapat memenuhi standar internasional. Departemen Pertanian sendiri menerangkan bahwa penerapan GAP melalui standar operasional prosedur atau SOP yang spesifik lokasi, spesifik komoditas, dan spesifik sasaran pasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi yang dihasilkan oleh petani. Komoditas hortikultura di Indonesia menyumbangkan devisa negara yang besar, diantaranya yaitu adalah dengan mengekspor buah ke luar negeri. Dan untuk menghadapi tuntunan persyaratan dari GAP adalah dalam rangka menghasilkan produk buah dan sayur, yaitu dengan menindaklanjuti pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Maka perlu disusun ketentuan cara berproduksi buah dan sayur dengan baik yang mengacu dengan ketentuan Good Agricultural Practice atau GAP. Nah, GAP mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pencegahan penularan OPT, penjagaan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan prinsip penelusuran yang baik. Sedangkan dunia pertanian abad ini sendiri juga dapat menghadapi 3 macam tantangan dunia, yaitu Organisasi Pangan Dunia yang bernaung di bawah PBB, yaitu FAO. Dalam pertemuan pangan dunia menyatakan 3 tantangan utama pertanian pada saat ini, yaitu yang pertama adalah peningkatan ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pendapatan penduduk pedesaan. Yang kedua yaitu memenuhi peningkatan kebutuhan dan berbagai macam produk pangan yang aman. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, GAP di Indonesia sendiri sudah diterapkan sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP atau ASEAN GAP, menekankan terhadap 4 komponen, yaitu yang pertama keamanan konsumsi pangan, yang kedua pengelolaan lingkungan dengan benar, yang ketiga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan yang keempat yaitu jaminan kualitas produk. Dan selanjutnya GAP menurut para produsen yaitu untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability dan atau berkelanjutan, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dan dengan menerapkan GAP ini yang memiliki standar SOP yaitu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat, baik dari produk yang dihasilkan, dari pekerja, dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Dan apabila produk pertanian itu dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka harus memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban dan keharusan bagi sebuah perusahaan atau perkebunan. Nah, penerapan Good Agricultural Practice ini
ada beberapa macam sesuai dengan komoditasnya masing-masing, yaitu umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP sendiri, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan yang wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Nah, dari peraturan tersebut melihat perkembangannya, maka diperlukan sebuah langkah yang bersifat strategis agar dunia pertanian terutama Indonesia yaitu hortikultura dapat menjawab 3 tantangan, di mana pemerintah sebenarnya telah menyadari hal tersebut, sehingga pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncullah sebuah program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan atau yang biasa disebut RPPK. Secara nasional sendiri, program tersebut fokus pada pengembangan produk dan bisnis PPK, mencakup lingkup kategori produk yang berfungsi dalam hal sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu membangun ketahanan pangan yang terkait dengan aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, serta aspek kemandirian. Yang kedua yaitu sumber perolehan devisa, terutama yang terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, di mana pasar internasional menciptakan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama yang terkait dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik. Yang keempat yaitu ada pengembangan produk-produk baru yang terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan pasar global. Dan kebijakan dan strategi umum yang diambil dalam pelaksanaan RPPK sendiri adalah pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan pelestarian, serta pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peningkatan daya saing sendiri dinilai akan menambah kemandirian yang akan dilakukan antara lain dengan praktek usaha pertanian yang baik, yaitu dengan Good Agricultural Practice atau GAP. Nah, tujuan GAP, Good Agricultural Practice ini sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang keempat, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan produksi yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan peluang penerimaan oleh internasional. Dan yang kedelapan yaitu memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Nah, ASEAN GAP atau Good Agricultural Practice ini juga bertujuan untuk suatu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian di kawasan ASEAN. Dari ke-8 poin yang saya sebutkan tadi, kita dapat menekankan aspek-aspek kunci dalam praktik pertanian yang berkelanjutan dan aman. Di mana yang pertama, kita fokus pada langkah-langkah untuk memastikan bahwa produk pertanian memenuhi standar keamanan pangan, termasuk kontrol terhadap penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan dengan benar dengan menekankan pada praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan air secara efisien, pengurangan limbah, dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga yaitu keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan praktik kerja lapang. Yang artinya memastikan bahwa kondisi pekerja di lapangan pada sektor pertanian memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, termasuk pelatihan bagi pekerja tersebut. Selanjutnya yaitu menekankan jaminan kualitas produk dan traceability, di mana menyediakan sistem untuk melacak asal-usul produk pertanian, memastikan transparansi rantai pasok dan jaminan kualitas,
mulai dari produksi hingga konsumen. Selanjutnya yaitu ada syarat dari registrasi Good Agricultural Practice, di mana pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah memahami dan menerapkan Good Agricultural Practice. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Yang ketiga yaitu telah memahami dan menerapkan SOP GAP. Selanjutnya, telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Selanjutnya, jika pemohon merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, maka syarat yang harus ditambah yaitu pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok. Dan yang kedua yaitu harus termasuk dalam struktur organisasi GAP. Nah, dari syarat-syarat tersebut, proses registrasi Good Agricultural Practice atau GAP sendiri harus melibatkan pemenuhan sejumlah syarat yang harus ditekankan untuk memastikan bahwa petani atau produsen mematuhi standar yang ditetapkan, meskipun persyaratan dapat bervariasi. Dan berikut adalah contoh dan syarat umum yang mungkin diterapkan dalam proses registrasi GAP. Di mana yang pertama yaitu menerapkan praktik pertanian yang benar. Dengan maksud petani harus mengikuti panduan dan praktik pertanian yang telah ditetapkan dalam GAP sendiri, termasuk aspek keamanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. Yang kedua yaitu pemantauan penggunaan pestisida dan pestisides, yaitu mematuhi aturan terkait penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya, termasuk penyimpanan yang aman dan penerapan dosis yang sesuai. Syarat berikutnya yaitu memanajemen limbah pertanian, di mana perusahaan harus menyusun sistem manajemen limbah yang efektif untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mematuhi regulasi setempat. Selanjutnya yaitu syarat sumber daya alam dan pengelolaan air, di mana perusahaan atau organisasi harus menggunakan sumber daya alam termasuk air secara efisien dan berkelanjutan, serta harus menjaga ekosistem alam dengan baik. Selanjutnya ada syarat kesejahteraan pekerja, di mana perusahaan atau organisasi sendiri harus memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat, termasuk pelatihan bagi pekerja mengenai praktik pertanian yang baik. Selanjutnya yaitu ada rekam jejak produk atau traceability, di mana produk dari perusahaan atau organisasi bisa dilacak asal-usulnya dari produksi hingga ke konsumen untuk memastikan transparansi keamanan pangan. Selanjutnya yaitu ada syarat dokumentasi dan pemeliharaan catatan, di mana perusahaan atau organisasi menyimpan catatan yang akurat terkait dengan praktik pertanian, penggunaan bahan kimia, dan kejadian lainnya untuk tujuan audit dan verifikasi. Dan yang terakhir yaitu ada syarat pelaporan dan kepatuhan, di mana perusahaan harus melaporkan secara berkala kegiatan pertanian dengan otoritas yang berwenang dan mematuhi regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya ada penilaian lapangan, di mana penilaian lapangan ini memiliki 3 kategori. Yang pertama yaitu lulus. Lulus ini diartikan jika pemohon memenuhi 100% kategori kegiatan wajib atau W, minimal 60%, kategori sangat dianjurkan atau SA, dan minimal 40% kegiatan kategori anjuran atau A. Yang kedua yaitu
kategori lulus dengan perbaikan, di mana perusahaan harus menemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan kegiatan pemohon pada kategori sangat dianjurkan atau SA dan anjuran A, sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Perbaikan sendiri harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Pada kategori lulus dengan perbaikan ini, pemohon harus diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja, sedangkan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Dan jika dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal, artinya dinyatakan tidak lulus. Dan kategori yang ketiga yaitu tidak lulus, di mana jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan penerapan Good Agricultural Practice pada kategori wajib atau W, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Dan kepada pemohon sendiri disarankan untuk melakukan perbaikan, mengajukan permohonan registrasi ulang. Nah, penilaian lapangan sendiri terhadap kepatuhan agricultural practice atau GAP yaitu dapat melibatkan beberapa kriteria dan beberapa faktor umum yang dapat dinilai, yaitu meliputi yang pertama, pemenuhan standar GAP, yaitu apakah praktik pertanian sesuai dengan standar GAP yang ditetapkan, apakah perusahaan ini layak untuk mendapatkan GAP. Yang kedua yaitu kebersihan dan keamanan, di mana bagaimana sih tingkat kebersihan dan keamanan di lapangan pada perusahaan atau organisasi tersebut, termasuk penggunaan pestisida dengan bahan kimia. Yang ketiga yaitu manajemen tanah dan air, yaitu bagaimana pengelolaan tanah dan air pada lokasi tersebut. Yang keempat yaitu pengelolaan limbah, di mana bagaimana pengelolaan limbah di tempat pertanian tersebut, dikelola atau dibuang. Selanjutnya yaitu ada pemantauan serta pencatatan, di mana pencatatan yang memadai terkait kegiatan pertanian. Nah, jadi lulus atau tidaknya penilaian tergantung pada sejauh mana kepatuhan terhadap kriteria-kriteria ini. Jadi setiap perusahaan atau organisasi atau lembaga yang melakukan penilaian biasanya memiliki pedoman atau checklist khusus yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap GAP untuk menilai perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu ada poin masa berlaku surat keterangan registrasi GAP, di mana surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya, di mana harus dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan Good Agricultural Practice pada kebun atau lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi. Surveillance berkala ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Surveillance waktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam melaksanakan Good Agricultural Practice. Nah, surat keterangan registrasi Good Agricultural Practice ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu usaha pertanian atau peternakan telah memenuhi standar praktik pertanian yang baik, di mana masa berlaku surat sudah saya sebutkan tadi yaitu 2 tahun dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan penerbitnya.
Nah, pada umumnya surat keterangan registrasi GAP memiliki masa berlaku yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi pada akhir masa berlaku, pemilik pertanian harus mengajukan permohonan ulang untuk memperpanjang untuk tetap mempertahankan status GAP-nya. Proses perpanjangan ini biasanya melibatkan pemeriksaan kembali terhadap praktik pertanian yang dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Nah, jika usaha masih memenuhi standar Good Agricultural Practice, maka keterangan registrasi dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Nah, di sini penting sekali untuk terus mematuhi pedoman GAP selama masa berlaku agar surat keterangan tersebut tetap memenuhi standar dan kualitas keamanan pangan yang diharapkan oleh wewenang Good Agricultural Practice. Poin selanjutnya yaitu ada pembekuan dan pencabutan nomor registrasi, di mana pembekuan dan pencabutan nomor registrasi ini dilakukan jika di lapangan ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan, dan anjuran, sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam waktu 6 bulan, dan tidak ada perbaikan sama sekali dari pihak perusahaan atau lahan. Yang kedua yaitu masa berlaku registrasi telah habis dan permohon tidak melakukan perpanjangan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Dan pada kondisi ini pemohon harus mengajukan permohonan dari awal dan tidak dapat ditinjau ulang oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu pembekuan dan pencabutan nomor registrasi dilakukan jika nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan ketidakpatuhannya tersebut. Nah, adapun pembekuan dan nomor registrasi ini memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu alasan pembekuan sendiri, nomor registrasi dapat dibekukan jika suatu usaha pertanian tidak lagi memenuhi standar Good Agricultural Practice atau GAP yang ditetapkan. Ini bisa disebabkan oleh pelanggaran serius terhadap praktik pertanian yang baik, kegagalan dalam menjaga kualitas produk, atau tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Nah, proses pembekuan sendiri biasanya melibatkan pemeriksaan oleh otoritas terkait untuk menentukan ketidaksesuaian di lapangan. Nah, jika ditemukan pelanggaran yang signifikan, maka pihak berwenang tersebut dapat mengeluarkan keputusan pembekuan dan pemilik usaha akan diberi pemberitahuan secara resmi oleh otoritas. Selanjutnya, pencabutan nomor registrasi dilakukan dapat terjadi jika pertanian atau peternakan tidak dapat atau tidak mau memperbaiki sama sekali pelanggaran atau ketidaksesuaian yang sudah dilakukan. Nah, selama masa identifikasi ini, pencabutan juga dapat dilakukan jika terdapat informasi palsu atau kebohongan atau manipulatif dalam permohonan registrasi awal. Nah, proses pencabutan nomor registrasi ini memiliki prosedur hukum sendiri yang melibatkan otoritas. Nah, pihak berwenang akan memberikan pemberitahuan secara resmi kepada pemilik usaha, memberikan kesempatan untuk memperbaikinya, atau melibatkan proses banding jika tidak mau memperbaiki. Nah, sahabat GAP, penting sekali untuk dicatat bahwa kedua tindakan tersebut memiliki dampak yang serius pada reputasi dan kelangsungan usaha pertanian atau peternakan. Pemilik usaha perlu berkomitmen untuk terus mematuhi GAP dan segera mengatasi setiap masalah yang mungkin menyebabkan pembekuan atau pencabutan nomor registrasi. Nah, pencabutan nomor registrasi ini dilakukan
3 tahap, yaitu yang pertama pemohon sudah 3 kali dibekukan, yang kedua yaitu atas permintaan pemohon sendiri, dan yang terakhir yaitu selama 1 tahun setelah registrasi pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang telah disyaratkan jika ada yang telah dilakukan evaluasi oleh otoritas. Nah, dampak penerapan dari GAP sendiri yaitu karena prosesnya begitu sangat ketat dan tingkat keteraturannya yang tinggi, maka produk dari hasil GAP sendiri memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa yang dilakukan oleh pertanian yang tidak melakukan atau menerapkan good agricultural practice. Yang kedua, jika produk telah bersertifikat GAP, maka memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena memiliki good agricultural practice. Semuanya sudah tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Selanjutnya yaitu jika produk tersebut memiliki sertifikat GAP oleh otoritas keamanan pangan, maka seseorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Selanjutnya, jika usaha telah memiliki sertifikat ini, maka sangat bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Dan yang terakhir yaitu jika sudah memiliki sertifikat GAP ini, produk bisa menembus perdagangan bebas. Jadi produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Sekian penjelasan Good Agricultural Practice untuk semester ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.